Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita hari ini akan melanjutkan materi pembahasan listening comprehension section, terutama bagian yang B ya, long conversation, dan bagian yang C, longer talks, strategi-strateginya, berkaitan dengan strategi-strateginya. Kemarin kita sudah sedikit membahas materi ya yang berkaitan dengan short conversation, dan saya kira nanti strategi-strategi yang ada di short conversation juga akan berkaitan ya, tidak terlampau jauh ya perbedaannya. Oke, baik Bapak Ibu, yang pertama kita perlu ketahui bahwasanya listening comprehension di part B ini ada dua long conversation antara laki-laki dan perempuan. Kemudian conversation-nya biasanya berkaitan dengan school life, academic subject, or areas of general interest. Ya, jadi cakupan topiknya itu tidak lepas dari yang namanya kehidupan perkuliahan ya. Kemudian academic subject, mata kuliah tertentu, atau mungkin berupa general interest ya, sesuatu yang sifatnya general interest. Kemudian perlu diingat bahwasanya di tes TOEFL itu tidak bisa take notes ya, tidak diperbolehkan untuk mencatat apa yang dibicarakan atau diperdengarkan melalui audio itu. Maka dari itu kita perlu sedikit mengingat informasi yang ada di audio record itu, poin-poinnya. Kemudian beberapa strategi yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan ya, bisa dicoba. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu punya waktu ya, misalkan ada direction, diperdengarkan direction itu, kita mungkin bisa sedikit melihat answer choices, pilihan jawaban yang ada, sehingga paling tidak kita bisa menebak kira-kira nanti akan membicarakan apa audio itu. Kemudian selain tadi look ahead, kita juga perlu listen to the first line ya, to the first line of the conversation, karena biasanya ini mengandung ide pokoknya. Jadi sesuatu yang ingin dibicarakan lebih lanjut di pembicaraan berikutnya itu biasanya diawali di bagian pertama itu. Kemudian try to draw conclusion about the situation of the conversation. Who is talking and what is happening. Nah, jadi kita juga perlu menyimpulkan ya, berusaha untuk menyimpulkan siapa yang berbicara dan apa yang sedang terjadi ya di dalam percakapan itu. Nah, ini perlu. Kemudian, as you listen, follow along with the answers in the textbook and try to figure out the correct answer. Jadi ketika sembari mendengarkan, Bapak Ibu perlu melihat jawaban yang ada di textbook itu agar tidak ketinggalan. Ya, mencoba melihat jawaban yang ada, kemudian coba temukan jawaban yang kira-kira paling betul ya, jawaban yang betul. Kemudian, if you are not sure about the answer, make your best guess. Ya, jadi tidak masalah ya kalau misalkan kok kita tidak tahu jawabannya apa ini ya. Ya sudah, kita guess saja, menebak. Dan yang terakhir ini kita perlu use any remaining time to look ahead at the answers to the next questions ya. At the answers to the next question. Jadi kalau sudah mengerjakan satu soal katakanlah ya, kemudian masih ada sisa waktu beberapa detik, kita langsung lanjutkan lagi untuk melihat pilihan jawaban soal berikutnya. Ya, sambil kita menebak kira-kira nanti pertanyaannya apa, begitu. Ya kan, nanti kan pertanyaannya akan dibacakan ya, untuk di part kedua ini pertanyaan akan dibacakan sehingga tidak tertulis itu di pilihan jawaban. Di pilihan jawaban di textbook itu hanya menyebutkan pilihan jawaban saja, tidak ada tidak ada pertanyaan. Ya, kemudian ini beberapa strategi yang perlu Bapak Ibu kembangkan ya. Yang pertama adalah try to guess the topic.
mencoba untuk menebak kira-kira topiknya apa. Ya, if in the few seconds before the conversation starts, ya, look quickly at the answer choices. Ini ya, beberapa detik sebelum conversation dimulai, kita coba melihat secara cepat ya pilihan jawabannya. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita mencoba menebak topiknya kira-kira apa. Look at the groups of answer choices to try to guess what the question will be, then you'll be ready to listen for the answers. Ya, jadi begitu. Kita perlu melihat kelompok-kelompok kata ya. Jadi jangan kata per kata dalam melihat pilihan jawabannya ini, harus secara cepat ya, scanning. Jadi dilihat kelompok kata, bukan kata per kata. Nah, ini juga kemampuan reading ini juga perlu di sini. Selain listening, reading juga di sini dipakai ya, kemampuan scanning ini. Nah, ini ada contoh. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menebak nih dari pilihan jawaban ini. Ini ada 3 soal ya. Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu berkaitan dengan pilihan jawaban ini? Apa ini topiknya ya kira-kira? Sini ada kata kuncinya, beberapa kata kunci yang mungkin kita bisa coba tandai ya. Di sini ada textbook, kemudian ada set usebook. Nah, usebook ini kan buku bekas ya. Kemudian ada mana lagi? Need money, butuh uang. Setelah selesai membaca, oke ya. Kemudian bookstore want to buy them, get enough money, dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan topik yang akan muncul di pilihan jawaban ini apa? Kalau pilihan jawabannya semacam ini, ya tentu kita bisa menebak ya. Ini kalau tidak ya mestinya ini berkaitan dengan menjual buku bekas. Menjual buku bekas. Ini ada textbook, bookstore, money, buy them, bookstore, dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan adalah berkaitan dengan selling ya, use book, menjual buku bekas ke toko buku. Nah, ini kemungkinan topiknya. Gitu ya Bapak Ibu, ini strategi yang pertama, mencoba untuk guess ya, guess the topic. Oke, kemudian try to guess the question. Setelah menebak topik, kemudian mencoba untuk menebak question. What do you think the question will be? Nah, kalau ada pilihan semacam ini, the price of textbook, history of one-on-one, university bookstore, wise to sell used book. Nah, kemungkinan pertanyaan yang muncul adalah apa? Kalau persoal-soal semacam ini ya, ini kan berupa kayak semacam judul ya. Kemungkinan ini tentang topik mungkin atau tentang judul bisa ya. Tentang judul dari ini. Nah, ini question mungkin ini, what is the topic ya of this conversation? Kira-kira topiknya apa dari percakapan ini? Nah, ini kita bisa mengenali dari kata kunci yang ada di pilihan jawaban itu. Dan perlu diperhatikan bahwa pertanyaan what is the topic ini sangat common ya. This is a very common question. Berarti ya sering muncul nih pertanyaan semacam ini. Kemudian, before you listen, now look again at each group of answer. What do you think the question will be? Nah, sini he desperately needs the money. Dia sungguh sangat membutuhkan uang. Kemudian reading doesn't interest him. Membaca itu tidak bukan minatnya ya. Kemudian he's finished using them, telah selesai menggunakannya. Kemudian he would rather have a cheaper book. Nah, ini kemungkinan yang pertanyaannya apa nih? Ini berupa alasan-alasan ya. Alasan-alasan. Kalau alasan pertanyaannya mungkin adalah mengapa ya? Why is the man interested in selling his book? Mengapa si laki-laki itu ingin menjual buku ini. Oke, kemudian try to guess the question. Nah, ini jawabannya adalah apa nih kira-kira nih? What do you think about this question? The
bookstore doesn't want to buy them. He wouldn't enough money. He doesn't like. It's too late to sell them to the bookstore. Ya, tentu ini menjawab pertanyaan mengapa lagi ya. Why does the man want to sell the books to the bookstore? Jadi begitu Bapak Ibu cara ini strateginya ya. Jadi strategi bagaimana kita mencoba untuk menebak pertanyaan, menebak topik dari pilihan jawaban yang ada. Nah, ini ada contoh soal ya, exercise 8 ini. Find work on campus, work in the employment office, help student find job, ask the woman question. Kira-kira pertanyaan ini apa? Ya, soal pertanyaan ini. Kemudian, in the library, in a classroom, in a campus office, in apartment. Nah, ini tentu Bapak Ibu bisa menebak ya. Ini mesti berkaitan dengan lokasi atau settingnya. Kemudian nomor 10, at least 20, nomor ini berkaitan dengan bilangan ya. Kemudian every morning, ini waktu ya, pertanyaan waktu. Nah, kalau sudah melihat ini secara cepat ya, kemudian kita mencoba mendengarkan audionya. Kita akan bahas satu persatu. TOEFL exercise 22. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Number 3. How many hours of work does the man want per week? Number 4. When can the man work? Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oke, itu ya soal nomor 1 sampai nomor 5. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sudah bisa mencoba menjawab dari 5 soal itu? Ya tidak masalah ya, nanti Bapak Ibu coba menjawab ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan bahas bersama. Mulai dari soal yang nomor 1, ini kan pertanyaannya tadi berkaitan dengan apa ya, berarti kan topik. Kira-kira topik yang berkaitan dengan ini, percakapan ini adalah apa? Ya. Ada find a work on campus.
work in an employment office, help student find jobs, atau yang D, ask the woman question. Ini tentu jawabannya yang A ya, find work on campus. Tentang bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan di kampus. Ini bisa kita ketahui dari mana? Dari line pertama percakapan ini. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. Campus. Then you've come. Job on campus. Time job. I'm looking for a part-time job on campus. Ya, saya mencari part-time job on campus. Berarti kan di situ topiknya berkaitan dengan find work ya, mencari pekerjaan di kampus. Maka jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah jawaban yang A ini. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan di mana percakapan itu terjadi. Nah, tadi ini antara si mahasiswa dengan office ya, officernya ya. Tentu ini jawaban yang paling tepat adalah di perpus bukan, di classroom bukan, in a campus office. Nah, ini paling tepat adalah di kampus office ya. Biasanya di career center itu dia bisa mencari pekerjaan di situ, lowongan pekerjaan. Kemudian yang nomor 3, berapa lama atau berapa waktunya, berapa lama untuk bisa bekerja ya, si laki-laki itu bilangnya berapa dia sanggup bekerja. Nah, kita coba dengarkan. You've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. Ya, di situ at least 10 ya, 10 hours. Tetapi dia tidak bisa kalau lebih dari 20 karena dia juga kuliah ya, ada kuliah yang dia ambil. Berarti jawabannya apa di sini? No more than 10, tidak lebih dari 7. Bukan ya. Katanya tadi minimal ya, minimal 7. At least 20, minimal tuh 20, tidak. Karena dia tidak sanggup kalau bisa lebih dari itu. No more than 20. Nah, ini yang pilihan yang paling tepat. Tidak lebih dari 20. Minimal 10 dan tidak lebih dari 20 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian yang 4 ini tadi kan pertanyaannya berkaitan when, kapan. Kapan si laki-laki itu bisa bekerja? Ya, kita coba dengarkan kapan dia bisa. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And Jadi dia course-nya atau kuliahnya itu morning, pagi ya. Nah, kalau pagi every morning tentu tidak bisa. Yang betul adalah yang ini ya, afternoon and weekdays. Kalau when he is in class tidak bisa, weekdays saja juga tidak bisa. Dia bisa bekerja siang ya, dan hari-hari biasa, hari-hari kerja gitu kan. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya B ini. Nah, bagaimana dari 4 soal ini sudah betul berapa ini Bapak Ibu? Oke ya, nggak masalah kalau misalkan masih ada kesalahan-kesalahan juga tidak masalah ya. Kita lanjutkan lagi satu soal lagi nomor 5. of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Oke, jadi ini nomor 5 kan tadi pertanyaannya apa yang akan si laki-laki itu lakukan tomorrow. Nah, kata kuncinya besok. Apa ya? Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. You can call me back tomorrow. Bisa menelpon saya besok. Berarti ya yang akan dia lakukan adalah menelpon ya, yang D ini, phone her. Phone her ini menelpon karena barangkali ada informasi bagus yang akan bisa disampaikan oleh si perempuan itu, officernya. Itu ya soal nomor 1 sampai nomor 5.
Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mencoba, ya akan saya kirim link soal ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengerjakan soal nomor 6, 7 di slide berikutnya ya, nomor 6, nomor 7 dan sampai nomor 10 untuk latihan Bapak Ibu di rumah. Oke, kemudian selain tadi adalah pembahasan masalah long conversation, di part C, bagian C itu adalah long talk ya, long conversation percakapan panjang. Part C ini. Nah, di part C itu biasanya berupa kuliah ya. Strateginya sama ya seperti tadi, kita perlu juga look ahead, kemudian draw conclusion, kemudian cari ide pokok ya di line pertama, di first line. Atau kalau ini berupa monolog ya tentu kita melihat di awal-awal monolog itu diperdengarkan. Kemudian coba menebak topiknya. Ya samalah ya seperti tadi. Misalkan di sini kira-kira topiknya apa nih? What do you think the conversation will be about? Becoming university student, managing time, majoring in management, spending a week in management training program. Ya, ini kan mungkin pertanyaannya berkaitan dengan topik ya. Ya mungkin bisa managing time, bisa apa gitu ya yang. Nah, ini ada managing time, time management, how to spend their time. Ya kemungkinan adalah idenya tentang managing time. Nah, sekarang kita akan coba latihan ya, 5 soal lah mungkin, atau 1, 2, 3 soal yang berkaitan dengan long talk seperti ini. TOEFL exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke ya, itu tadi audio dari soal nomor 1 sampai 5 berikut pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya, silakan Bapak Ibu terlebih dahulu
Tadi kan mungkin sudah menandai jawaban ya. Nah, kita akan coba bahas. Nomor 1, ini kan pertanyaannya masih seputar topik ya. Tentang apa? Nah, jawaban ini tentu kita bisa lihat di percakapan awalnya atau monolog awalnya. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. Ya, ini kan perkenalan ya. Perkenalan di awal dia menjelaskan tentang siapa dirinya. Kemudian ada Peter Smith sebagai asistennya ya, laboratory assistant. Berarti ini adalah during a biology laboratory session in a biology study group on the first day of class, atau yang D just before the final exam. Ya, tentu ini jawabannya yang tepat adalah on the first day ya. First day kan hari pertama masuk kelas ya. Ada introduction di situ. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 ini tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan berapa kali kuliah. Berapa kali kuliah ya, kuliahnya dilangsungkan berapa kali. Kita coba lihat, dengarkan. This course meets twice a week for lecture. Ya. This course meets twice a week for lecture. Jadi 2 kali, twice kan 2 kali ya dalam 1 minggu untuk lecture. Nanti jawabannya adalah yang B, 2 times a week. 2 kali sehari seminggu. Kemudian yang nomor 3 berkaitan dengan assignment next week ya, tugas minggu depan itu apa? Kita dengarkan. Once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. Nah, ini kan PR-nya ya. You should get the text ya and read the first chapter. Bacalah chapter pertama, bab pertama sebelum kelas berikutnya. Berarti kan itu adalah assignment ya. Assignment-nya apa? Yaitu yang D, to read 1 chapter of the text, membaca 1 bab dari teks itu. Yaitu biology sciences tadi kan ya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan apa yang tertulis di silabus. Di silabus itu ada apa? Apakah room assignment, exam topic, reading assignment, atau the first lecture. Nah, kita akan coba lihat atau dengarkan ya. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. Nah, ini. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Ya, jadi di silabus itu yang tertera adalah reading ya, reading assignment. Tadi kan dibacakan begitu ya, di bahwasanya di situ ada 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan nomor 5. Grade-nya diambil dari exam and assignment in the laboratory. Ya. Tugas di laboratorium atau lab work. Oke, jadi yang nomor 4 ini jawabannya yang C ya, reading assignment. Kemudian nomor 5 jawabannya yang exam and lab work. Karena kan tadi pertanyaannya berkaitan dengan apa nilai yang akan diperoleh, nilai akhirnya. Dari mana nilai akhir itu diperoleh gitu ya, dari exam and lab work. Oke, itu soal nomor 1 sampai 5. Selebihnya saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berlatih menggunakan link yang akan saya share di grup ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik ini tanda audio, kemudian sambil mendengarkan untuk mencoba menjawabnya. Ya, mencari jawaban yang paling tepat. Bisa diulang-ulang. Kalau misalkan masih belum menangkap maksudnya ya nanti diulang lagi sampai benar-benar menemukan jawaban yang paling tepat. Karena memang disitulah
cara kita untuk meningkatkan kemampuan listening secara intensif. Memang secara intensifnya begitu dengan mengerjakan soal-soal TOEFL. Tetapi Anda juga, Bapak Ibu juga perlu melengkapinya dengan mendengarkan secara ekstensif, yaitu mendengarkan audio dari berbagai macam sumber ya, apalagi sekarang dengan adanya internet sangat mudah bagi kita untuk belajar listening dari berbagai sumber. Entah itu dari YouTube atau dari website yang juga menyediakan banyak sekali latihan-latihan bahasa Inggris ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga ini bermanfaat ya, bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu, terutama untuk mempersiapkan tes TOEFL ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.